Mungkin yang PJ-nya tidak satu orang ya. PJ-nya tidak satu orang. Oke, baik. Saya pikir cukup. Sekarang kita langsung bahas materi kita ya hari ini. Maaf sebentar ya. Yang mau ke belakang boleh, yang mau ke belakang boleh ke belakang dulu. Silakan. Istirahat dulu deh. 3-4 menit. Silakan. Maaf ya sebentar ya. Yang lain sudah balik semua kah? Oke, ayo aktifkan lagi videonya. Ya, kita tunggu. Ya, untung saya ngajar Magnum tingkat 3 ya. Saya agak khawatir kemarin, nanti ngajar Magnum lagi tingkat 2. Karena ada mahasiswa tingkat 2 sekarang, saya ngajar semester 1 ngajar kalkulus, semester 2 ngajar Alpro-nya, semester 3 saya ngajar apa kemarin? Semester 3 saya ngajar apa lupa. Oh, struktur data. Kalau semester 4 ketemu lagi, setiap semester ketemu, ya. Kasihan mereka. Oke, baik ya, sudah aktif, kita lanjutkan lagi. Baik, kita bahas tentang metode numerik. Apa itu metode numerik? Ya, sebelumnya kita lihat dulu perkuliahan kita. Ya, kita akan mempelajari intinya, ya, cara-cara menyelesaikan suatu permasalahan matematika bukan dengan cara analitis biasa, ya, bukan dengan cara analitis biasa, tapi dengan metode numerik. Nanti apa itu metode numerik? Ya, nanti akan kita bahas. Ya, nah sebelumnya, iya ada kesepakatan lupa saya. Ya, kesepakatan. Biasanya selalu ada kesepakatan, lupa tadi kesepakatan. Nah, sebelum kita masuk apa itu metode numerik, kita buat kesepakatan dulu untuk presensi hari ini, ya. Kalian bisa jelaskan apa itu metode numerik, ya, biar nanti saat saya jelaskan kalian bisa mendengarkan dengan baik. Kemudian, ya, untuk presensi, ya, saya harapkan kejujuran kalian, ya, karena kalian tidak hadir pertemuan online pun kalian tetap bisa ya, tetap bisa dengan bantuan teman tentunya ya, dengan bantuan yang hadir ya untuk menuliskan tugas dari presensi. Ya, jika seperti itu otomatis kalian bisa hadir. Tapi saya minta kalian jujur saja. Ya, kalian jujur saja, tidak perlu seperti itu. Ya, nanti nggak berkah ilmunya, tidak berkah nilainya. Ya, ketika kalian dapat nilai bagus padahal dengan cara yang tidak baik, nanti ketika penempatan tidak berkah penempatannya. Ya, entah penempatannya di BPS, entah BPS yang mana atau penempatannya di luar BPS. Ya, kita karena proses pendidikan ini tidak sekedar transfer ilmu ya, transfer knowledge saja, tidak hanya itu. Tapi ada yang jauh lebih penting lagi, karakter ya, karakter. Ya, oke, karena karakter ketidakjujuran itu sudah sangat menurut saya sangat menghancurkan bangsa kita ya. Banyak terjadi korupsi dan sebagainya. Paling tidak mulai dari diri kita sendiri, kita jauhi itu, tahu sifat-sifat yang bisa menuju ke sana. Ya. Oke, jadi ya kalau kalian tidak hadir, ya tolong jangan dibuat tugas presensinya ya. Ya, akui saja tidak hadir. Tapi ada tapinya. Ya, ada tapinya. Ketika kalian sudah berusaha hadir, ternyata di tengah jalan mati lampu. Kemarin ada tuh, di kelas sebelumnya ada, tiba-tiba mati lampu. Tapi sebelumnya sudah hadir dia. Kalian boleh, yang seperti itu, untuk kasus seperti itu boleh. Saya izinkan ya. Ya, PJ silahkan beritahu, ya, atau teman yang lain silahkan beritahu tugasnya apa. Ya. Kemudian apalagi kasus seperti apa lagi misalnya? Ya, kalau sakit tidak ada masalah ya.
bisa berikan surat sakit ya, termasuk di opname. Oke, tapi kalau isoman silahkan boleh hadir ya isoman ya, yang isoman. Mungkin sebahagian kalian ada yang isoman kemarin di kampus barangkali ya. Yang isoman boleh hadir, ya boleh hadir. Oke, kemudian kesepakatannya ya kalian wajib menghidupkan video ya. Kalian wajib menghidupkan video ya, terutama di awal. Di awal pertemuan wajib menghidupkan video dulu. Ya, kemudian untuk kasus khusus ya yang sinyalnya tidak baik, tapi tidak boleh alasan sengaja buat sinyal nggak baik ya sudah tahu sinyal agak samar-samar di mana, kalian pindah dulu ke situ gitu biar kelihatan nggak baik, baru pindah lagi kemudian minta izin untuk mematikan videonya ya. Tolong jangan seperti itu ya tolong jangan seperti itu. Nah, untuk yang benar-benar ya sinyalnya tidak baik ya, kalian boleh mematikan videonya ya, tapi setelah izin dulu ya, baru boleh mematikan. Oke ya. Kemudian ya saya minta tolong untuk PJ dan ketua kelas, tolong ingatkan temannya ya. Ingatkan temannya ya, jika mematikan video tapi belum izin ya, di ini aja ya, japri aja. Nggak usah untuk semuanya, di chat aja, kirim chatnya japri ya. Tapi untuk yang minta izin, tolong izinnya ke semua ya, izinnya ke semua, jadi semuanya tahu gitu kalian sudah izin itu ya. Oke ya. Nah, kesepakatan ini saya harapkan untuk dijalankan. Oke ya. Ada satu lagi ada satu lagi nih. Semester lalu ada mahasiswa saya yang ikut ujian susulan. Nah, saya harapkan tidak ada yang ikut ujian susulan ya. Kalau hanya pusing-pusing sedikit, ada gejala-gejala corona, nggak apa-apa lah. Ya, kecuali memang kalian harus di opname ya, harus di opname. Ya, sekarang sangat sangat longgar aturan dari SCS ya, berkaitan dengan ujian susulan ya, berkaitan dengan ujian susulan. Tapi saya tidak mau hanya gara-gara hanya sedikit pusing gitu. Karena kemarin ada mahasiswa saya yang ikut ujian susulan itu hanya melampirkan surat sakit dari dokter. Surat sakit dari dokter yang dokternya hanya mengasih izin istirahat 1 hari. Istirahat 1 hari. Kalau saya bayangkan seperti itu sakit ringan lah ya. Kalau memang benar sakit, ya sakit ringan. Ya, sebaiknya ikut saja. Kemudian kalaupun ikut ujian susulan, nilai maksimalnya sama dengan nilai maksimal dari temannya yang sekelas ya, nilai tertinggi di kelas maksimalnya, tidak bisa lebih. Jadi kalau di kelas nilai tertingginya 100, ya itu tidak ada masalah, sama. Ya, kalau nilai tertingginya hanya misalnya 80 gitu, maka yang ujian susulan benar semua baru 80 ya. Tidak bisa lebih dari itu. Oke, jadi jangan ujian susulan ya sebaiknya ya. Oke, baik. Saya pikir cukup dulu itu kesepakatan kita. Nanti kita lanjutkan lagi kalau ada kesepakatan kita buat lagi ya. Baik ya. Ada pertanyaan apa ini? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Ini tujuan pembelajaran kita ya. Jadi kalian memahami konsep-konsep dari berbagai metode numerik yang akan kita pelajari nanti ya. Jadi ada banyak nanti metode numerik yang kita pelajari yang bisa digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan matematika ya, dan statistika di sini ya. Ya, statistika bagian dari matematika. Ya, kemudian bisa mengimplementasikannya ya dengan komputer alias kalian buat program komputer ya. Nah, berkaitan dengan program komputer ya, saat tingkat 1 Alpro kalian pakai Pascal ya. Tapi sekarang saya kasih pilihan, tapi harus sama satu kelas. Ya, kalian boleh pilih bahasa pemrograman kalau nanti saya minta buat programnya. Kalau nanti saya minta buat programnya, kalian boleh pilih pakai bahasa Pascal atau pakai bahasa C, tapi satu kelas sama nih.
Ya, saya kasih pilihan. Yang setuju pakai si angkat tangan. Yang setuju pakai si angkat tangan. Berarti yang tidak angkat tangan pakai Pascal. Tapi satu kelas sama maksudnya. Yang tidak angkat tangan berarti setujunya pakai Pascal. Yang lebih suka pakai bahasa C. Bahasa C lebih mirip dengan bahasa Java. Oh, udah cukup. Sudah sangat banyak. Ya, baik. Jadi kita gunakan ya bahasa C ya untuk tugas-tugas ya bahasa C versi apa saja terserah kalian ya, terserah kalian, yang penting bahasa C, bukan plus plus ya, nggak pakai plus plus ya. Tapi bukan C min min, bukan. Karena kalau tidak plus plus bukan berarti harus min min gitu ya. Oke ya, tugas. Oke, jadi apa namanya, kalau ada tugas buat pemrograman ya, buat program berarti menggunakan bahasa C, dan ketika itu yang dikumpulkan ya pertama source programnya ya, source programnya, kemudian outputnya ya. Ya, bagus juga kalau outputnya dibuat dalam dokumen ya, dibuat dalam dokumen, digabung misalnya. Ya, ya. Jadi ada beberapa output gitu ya, tidak sekedar sekali output. Jadi tidak dalam bentuk JPEG dan sebagainya, gambar gitu misalnya. Ya, beberapa kombinasi gitu ya. Oke. Baik. Itu berkaitan dengan bahasa pemrograman dan tugas yang berkaitan dengan bahasa pemrograman tersebut ya. Ada pertanyaan mungkin? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Zulhan. Untuk responsi itu diketik atau ditulis ya, Pak? Ya, untuk apa? Responsi. Oh, responsi. Untuk responsi, ya boleh diketik, ya boleh diketik, boleh tulis tangan, terserah kalian, ya. Yang penting dikirimkan tugasnya ke apa namanya, ke Google Classroom ya, ke Google Classroom yang dikirimkan otomatis itu dari BAAK. Ya walaupun sekarang bukan BAAK lagi namanya, ya kita udah terbiasa BAAK saja lah ya. Oke. Oke ya, paham ya? Kita lanjut lagi ya. Nah, ini materi yang akan kita bahas selama satu semester ini. Ya, satu semester ini. Jadi ada 9 materi sebenarnya, 9 topik. Ya, sebenarnya ada 8 topik sebenarnya. Ada 8 topik. Topik pertama itu hanya pengantar saja ya, pengantar tentang apa itu metode numerik. Kemudian nanti ada review dasar-dasar kalkulusnya. Ya. Nah, nanti kita akan pelajari komputer aritmetik ya, ada sistem bilangan serta kesalahannya. Ya, ini ada sistem bilangan dan nanti apa implementasi sistem bilangan di dalam komputer ya, implementasinya. Kemudian berikutnya penyelesaian persamaan fungsi satu peubah. Ya, persamaan fungsi satu peubah. Tunggu sebentar. Ini materi, tunggu sebentar nih kok saya agak bingung ya. Ini materi sampai UTS itu sampai persamaan fungsi satu peubah gitu ya. Ini yang ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini hanya 8 ya, bukan 9. Ya. Oke, intinya nanti komputer aritmetik ini sistem bilangan dan kesalahannya, kemudian ya materi berikutnya tentang ini ya binary floating point ya, binary floating point di dalam komputer ya, binary floating point-nya di dalam komputer. Kemudian penyelesaian persamaan fungsi satu peubah. Ya, ini materi sampai UTS. Ya, kemudian berikutnya materi setelah UTS ini ada interpolasi, sistem persamaan linear, teknik iteratif dalam aljabar matrik. Oh, ini sama nih ya, ini gabung, ini satu materi. Kemudian ada diferensiasi numerik dan integrasi numerik. Nah, ini kalkulusnya nih. Ya. Jadi diferensial ya, kita mencari
turunan dari satu fungsi di suatu titik tertentu, ya, atau integral suatu fungsi di titik tertentu atau di rentang tertentu. Kayak, sorry, ini di rentang tertentu ya, yang integral tentunya. Oke. Ya, itu materi kita selama 1 semester tidak banyak ya, materinya tidak banyak ya. Ada beberapa materi nanti yang dibahas dalam 2 pertemuan ya, dalam 2 pertemuan. Oke, kemudian ini prasyaratnya ada kalkulus, ada aljabar linier, ada algoritma dan pemrograman. Mungkin matematika diskrit juga bisa masuk sebenarnya. Ya, matematika diskrit. Ini tidak terlalu ini ya, karena kita sistemnya sistem paket, maka otomatis kalian sudah mengambil materi ini semua. Ya, ini buku referensinya ya, bisa kalian cari e-booknya ya. Ini buku referensi utamanya ini ya, Richard Burden ya. Ya, Richard Burden. Ini bisa dicari e-booknya. Kemudian yang buku yang kedua ini ya, ini ada bahasa Indonesianya di perpustakaan ya. Bukunya ada di perpustakaan. Kalian juga bisa cari bahasa Inggrisnya. Ya, bisa cari bahasa Inggris sekalian latihan bahasa Inggris ya. Oke, kira-kira itu ya pengantarnya. Kemudian sekarang kita sedikit masuk apa itu metode numerik. Nah, sebelum kita masuk apa itu metode numerik, sekarang kita lihat dulu persoalan-persoalan matematika yang rumit ini. Ya, misalnya soal yang pertama, tentukan akar-akar persamaan polinomial. Itu tingkat tinggi tuh, ada 7. Ya, X pangkat 7. Bisa juga X pangkat 70 gitu. Boleh juga gitu ya. Kita diminta mencari ya akar-akarnya. Tentu sangat sulit sekali kita mencari akarnya. Ya. Paling mudah mungkin kalau kita gunakan metode grafik gitu ya. Kita gambar grafnya. Ya, kita cari kira-kira nilai X-nya berapa yang ya nilai fungsinya sama dengan 0 gitu ya. Ya. Berapa titik. Nah, kalau 7 ya berderajat 7, polinomial berderajat 7 ini ya kira-kira ada berapa banyak akarnya? Berapa banyak akarnya? Ayo, berapa akar? Akarnya ada berapa? Kalau fungsi 7 nggak, kuadrat Pak? berapa? 7 nggak? 7. Pasti 7 kah? Pasti Nggak tahu. 7? Nggak tahu atau tidak pasti 7? Tahu tidak pasti 7 atau tidak tahu? Nggak Bukan pasti. hanya yang ini ya. Tidak pasti ya, bukan hanya untuk soal yang ini ya. Maksudnya untuk polinomial berderajat 7 ya. Polinomial berderajat 7 ya, yang tepat, jawaban yang paling tepat adalah ya jumlah akarnya pasti 7. Ya, jumlah akarnya pasti 7. Tapi ya tidak semuanya akar real ya. Ya, tidak semuanya akar real. Akarnya pas 7. Tapi akar real yang biasa kita cari itu akar realnya ya, akar realnya. Akar realnya maksimal 7. Ya, akar realnya maksimal 7. Jadi kalau kita buat graf, itu yang kita temukan hanya akar real saja. Gampangnya gini, persamaan kuadrat, ya misalnya dia definite positif, dan di atas sumbu X tidak ada yang sama dengan 0, berarti akarnya tidak ada ya. Akar tidak ada itu maksudnya adalah akar realnya tidak ada. Ya, tidak ada yang beririsan atau berpas di titik 0, dengan sumbu X-nya ya, tidak beririsan dengan sumbu X. Entah di atas, entah di bawah. Ya, itu fungsi kuadrat misalnya seperti itu. Jadi itu sering kita katakan tidak memiliki akar. Ya, maksudnya akar real ya. Tapi sebenarnya ya dia memiliki fungsi kuadrat ya, memiliki tepat 2 akar, tapi ya ketika tadi tidak punya akar real maka dua-dua akarnya akar ya bilangan kompleks ya, akar bilangan kompleks. Seperti itu ya. Oke, jadi saya ulangi
ya soal nomor 1 ini maksimal kalau akar realnya maksimal ada 7. Oke ya, akar real ya. Kemudian ini menyelesaikannya tentu sangat rumit sekali. Ya, dengan cara aljabar biasa itu rumit sekali. Ya, kita ngitung-ngitung mungkin coba-coba kadang-kadang ketemu, kadang-kadang tidak ketemu. Gitu ya. Rumus ABC pun hanya untuk fungsi kuadrat. Kemudian soal yang kedua, ya, ini sengaja dibuat rumit-rumit begini sengaja ya. Ini susah sekali ya mencari nilai yang memenuhinya, nilai X yang memenuhi persamaan ini ya. Oke, berapa nilai X-nya nih? Bayangkan ya, E pangkat 5X. Nah, dikurangi super X sama ini diakarkan sama dengan ya arkos cos dan seterusnya arkos cos seperti ini. Ya, betul-betul jelimet soalnya. Kemudian soal nomor 3. Nah, ini yang agak sedikit gampang tapi repotkan ya. Persamaan linier ya, persamaan linier. Mohon maaf ini persamaan lanjar ini bahasanya Pak Rinaldi Munir ya. Bahasanya Pak Rinaldi Munir. Ya, persamaan linier ya dengan berapa nih? 7 variabel. Ya, 7 variabel. Ya, ini kalau kita gunakan metode biasa, ini berapa kali nih prosesnya? Panjang. Ya. Kemudian berikutnya, nih mencari nilai maksimum fungsi 3 dimensi. Ya, fungsi 3 dimensi. Oke, ini variabelnya ada 2, jadi ya yang kita cari nilai z-nya gitu ya. Ya, bisa dibayangkan. Ya, berapa nilai maksimumnya? Ya, luar biasa ngitungnya ya. Kemudian yang kelima. Ini ada sebuah fungsi tapi tidak diketahui persamaannya. Hanya diketahui nilai fungsi tersebut di 5 titik. Di 5 titiknya saja yang diketahui. Ya, di 5 titik diketahui nilai fungsinya. Kemudian kita diminta mencari berapa nilai fungsinya itu kalau X-nya sama dengan 3,8. Ya, ini tentu rumit sekali nih. Rumit sekali. Kalau di statistika ada ya, bisa ya pakai regresi misalnya. Ya, pakai regresi. Ya. Oke, kemudian tidak hanya sekedar mencari nilai fungsinya di titik tertentu, tapi juga mencari turunan nilai fungsinya. Nilai turunan fungsinya di titik 3,5, berapa nilai turunan? Turunan pertamanya dan turunan keduanya misalnya. Ini luar biasa rumitnya gitu ya. Oke, berikutnya, nah ini ya, mencari nilai integral tentu. Ya, integralnya udah nggak keruan juga, integral seperti ini. Ya, kemudian yang terakhir, nah ini persamaan diferensial. Ini kita nggak masuk ya, yang ini ya. Ini ke-8 persoalan-persoalan ini ya rumit sekali gitu ya, sehingga si adiknya jadi bingung. Jadi gimana cara penyelesaiannya? Ya, cara penyelesaiannya. Nah, jawabannya ya solusinya adalah dengan kita dapat selesaikan dengan metode numerik. Ya, persoalan-persoalan yang rumit tadi ya dapat dengan mudah diselesaikan dengan metode numerik. Tapi tentu saja ya kita harus pahami dulu apa itu metode numerik dan penyelesaian seperti apa yang bisa diselesaikan dengan metode numerik. Ya. Oke, jadi kira-kira terbayang ya persoalan-persoalan yang rumit tadi ya. Persoalan yang rumit tadi jawabannya solusinya tadi metode numerik. Tapi bukan berarti dengan metode numerik nanti kita bisa menyelesaikan integral yang rumit sekali gitu ya. Kita dapatkan bukan integral tentunya, integral tak tentu. Bisa kita selesaikan dengan metode numerik, tidak ya? Tidak. Tapi nanti kita pahami dulu apa itu metode numerik. Oke ya, nah ini prolognya. Jadi metode numerik adalah suatu teknik di mana masalah matematika diformulasikan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan oleh pengoperasian aritmatika. Ya, pengoperasian aritmatika. Pengoperasian aritmatika itu maksudnya ya kita hanya melakukan operasi kabataku kali bagi tambah kurang.
Hanya dengan kali bagi tambah kurang, kita bisa menyelesaikan persoalan integral tadi. Dengan hanya operasi tambah kali bagi kurang, kali bagi tambah kurang. Ya, kali bagi tambah kurang, kabataku, kita bisa mencari akar dari ya persamaan polinomial tingkat tinggi. Ya, dengan operasi aritmatika juga nanti kita bisa mendapatkan turunan dari satu fungsi yang diketahui persamaannya dan sebagainya dari persoalan-persoalan tadi. Ya, dan itu adalah metode numerik. Ya, metode numerik. Nah, walaupun operasinya dengan aritmatika biasa, tetapi kadang-kadang harus dilakukan berulang kali. Dan perulangannya bisa banyak sekali. Tentu kalau secara manual akan sangat merepotkan. Maka akan jauh lebih mudah ya kalau diselesaikan dengan menggunakan komputer. Apalagi komputer sekarang sudah sangat maju ya, jauh sekali ya dibanding komputer dulu. Mungkin yang orang tuanya dulu, orang tua kalian kan mungkin seumur kalian, seumur saya. Ya, dulu saat saya kuliah, itu pertama kali saya punya komputer, laptop. Ya, keren sekali gitu ya. Tapi hard disk-nya nol, tidak ada hard disk-nya. Ya, penyimpanannya itu pakai floppy disk drive. Masih floppy disk drive yang 5/4 inci yang besar tuh, tipis besar. Kalau nggak salah hanya tidak bisa menyimpan sampai 1 mega. 1 mega pun nggak cukup. Hanya sekitar 0, sekian, 0,7 atau berapa lupa saya. Ya. Kemudian tidak berapa lama berikutnya mulai muncul floppy disk drive yang ukuran 3,5 inci. Nah, itu mungkin kalian masih ada di rumah orang tua kalian barangkali ya, yang orang tuanya pakai komputer. Ya, itu sudah agak lebih besar dari floppy disk drive yang 5/4 inci. Nah, tadi saya bilang saya punya laptop. Ya, laptopnya itu ya tidak punya hard disk. Ya, pakai floppy disk. Nah, floppy disk drive-nya itu tidak internal, pakai yang eksternal. Itu floppy disk drive-nya lebih besar dari laptopnya ya. Ya, lebih besar dari laptopnya. Belum lagi prosesornya ya. Memorinya kecil sekali. Memori seingat saya RAM-nya juga tidak sampai 1 mega kayaknya. Hanya beberapa kilo saja RAM-nya. Ya saat itu gitu. Sehingga kalau untuk menghitung banyak hal itu butuh waktu yang luar biasa. Ditambah prosesornya memang masih belum Pentium, belum sampai Pentium saja belum. Pentium 1 masih sebelum Pentium 1, saya lupa apa prosesornya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian ini metode prakomputer, penyelesaian metode numerik ya kalau kita tanpa menggunakan komputer. Ya, ada 3 pendekatan. Pertama menggunakan cara ini bukan analitis, bukan metode numerik, sorry ya. Ya, ini tidak mesti metode numerik ya. Bisa digunakan penyelesaian persoalannya dengan cara analitis, yaitu kalau memungkinkan ya, itu untuk masalah-masalah yang sederhana tadi. Ya, kalau fungsi misalnya hanya fungsi 2 variabel, bukan 2 variabel, fungsi 1 variabel, fungsi kuadrat misalnya. Ya, pangkatnya hanya pangkat 2. Ya, itu bisa kita selesaikan secara analitis. Ya. Kemudian dengan menggunakan grafik. Ya, kalau grafik juga terbatas tadi ya, hanya untuk 2 dan 3 dimensi saja. Bahkan kalau tanpa komputer, mungkin 3 dimensi juga rumit ya. Menggambarkan grafik dari fungsi dua variabel jadi 3 dimensi grafiknya itu juga sangat rumit. Ya. Kemudian yang ketiga dengan kalkulator, kesulitan dalam mengatasi kekeliruan pemakaian. Ya, jadi alat bantu menghitungnya pakai kalkulator. Tapi kalkulator pun sebenarnya itu juga komputer ya. Ya, kalkulator itu juga komputer sebenarnya. Ya. Oke ya.
Nah, kemudian kita lebih dalami lagi apa itu metode numerik ya. Ini ada, kita bandingkan antara metode numerik dengan metode analitik. Jadi metode numerik ya, ini solusinya selalu berbentuk angka. Ya, solusinya selalu berbentuk angka. Jadi tadi ada persoalan yang mencari turunan gitu ya. Itu tidak didapatkan fungsi dari turunannya, tidak didapatkan. Hanya didapatkan aproksimasi nilai turunan fungsinya di titik yang dicari. Ya, karena hasilnya ada berupa angka. Demikian juga integralnya ya, integral tentu tadi ya. Ya, itu hanya didapatkan ya angka. Hasilnya berupa angka, bukan apa namanya persamaan dari integral fungsi tersebut, bukan. Tapi hanya berupa angka yang didapat. Makanya integral tentu ya. Integral tak tentu tidak bisa pakai metode numerik. Ya, karena integral tentu hasilnya berupa angka ya. Kemudian ya berikutnya ya hanya memperoleh solusi hampiran dari solusi sejati, dari solusi sesungguhnya. Jadi hanya pendekatan gitu. Sehingga ya dengan metode numerik itu dibolehkan adanya galat atau error. Ya. Ya, boleh ada error. Ya, karena hanya solusi yang dicari hanya nilai pendekatannya saja. Oke, jadi itu ya metode numerik, hasilnya berupa angka, kemudian angka yang didapat hanya merupakan aproksimasi atau nilai pendekatan, nilai dugaan. Ya, nilai yang mendekati dari solusi sejati, sehingga otomatis akan muncul error, kan ada error. Oke, ya, itu metode numerik. Sedangkan metode analitik, ya ini solusinya bisa berbentuk fungsi matematika, bisa berbentuk angka tentunya, tergantung persoalannya, dan bisa berbentuk fungsi matematika. Ya, kemudian solusi yang didapat kalau berbentuk angka itu adalah solusi sesungguhnya. Misalnya mencari turunan suatu fungsi, di mana fungsinya diketahui, tentu syaratnya diketahui dulu fungsinya. Kalau tidak diketahui persamaan fungsinya, tentu tidak bisa dicari ya nilai turunannya. Ya, tentu juga tidak bisa dicari ya nilai turunan fungsi, persamaan turunan dari fungsinya serta nilai ya turunan fungsinya di titik tertentu. Ya. Oke. Jadi itu tadi ya, hasilnya bisa berupa fungsi matematika. Kemudian jika berupa angka, maka solusinya adalah solusi sejati, solusi sesungguhnya. Karena solusinya merupakan solusi sejati, solusi sesungguhnya, maka errornya 0. Tidak ada error. Gitu ya. Kalau ada error, salah. Gitu kan? Ya, salah. Oke. Tetapi metode analitik ini hanya unggul untuk suatu persoalan tertentu, tidak untuk persoalan-persoalan yang lain. Yang seperti contoh tadi ya, di ilustrasi sebelumnya. Ya, itu antara metode numerik dan metode analitik. Jadi sebenarnya saya tidak setuju metode numerik dibandingkan dengan metode analitik, tidak. Ya, sebenarnya kalau bisa diselesaikan dengan metode analitik, maka selesaikanlah dengan metode analitik. Tetapi kalau tidak bisa diselesaikan dengan metode analitik, ya sebaiknya diselesaikan dengan metode numerik. Paling tidak, ya kita bisa mendapatkan solusi hampirannya, solusi yang mendekati solusi sejatinya. Ya, karena ada persoalan-persoalan tertentu tidak penting kita mendapatkan solusi sesungguhnya. Cukup dengan solusi hampiran juga sudah tidak ada masalah. Ya, kira-kira seperti itu ya. Paham ya metode numerik ya? Ya. Contoh ya untuk supaya lebih paham lagi nih contoh. Contoh yang apa namanya mungkin sudah pernah ya, yang mirip-mirip ini. Yang mungkin fungsinya saja berbeda. Ini mencari nilai integral tentu. Ya. Rentangnya, rangnya dari min 1 sampai 1, fungsi yang diintegralkannya 4 min x kuadrat dx. Tentu ini mudah sekali penyelesaiannya. Ya, kita dapatkan setelah kita hitung, kita integralkan, kita hitung, maka nilainya kita dapatkan hasilnya 22/3.
alias 7,3333 dan seterusnya. Ya, ini dengan metode analitik ya, dengan kalkulus ya. Pakai teori kalkulus. Oke. Ini metode analitiknya. Kemudian bagaimana dengan metode numeriknya? Nah, tentu kalian mengingat saat di kalkulus ada integral Riemann ya, integral Riemann. Nah, integral Riemann itu sebenarnya adalah sebuah metode numerik untuk menyelesaikan ya suatu integral tentu. Ya, satu integral tentu. Ya, di mana integral Riemann ya tergantung ya, ada yang mencari titik tengahnya untuk tingginya ya, untuk tingginya. Kalau di sini ya kita benar-benar menghitung ininya ya, luas area ini ya. Ini apa nih, trapesium ya. Apa namanya? Ya, kita buat aja poligon-poligon lah, anggapnya gitu ya. Jadi ini kita hitung rata-rata tingginya nih, tinggi rata-ratanya nih. Misalnya ini kita lihat ya, dari min 1 sampai min setengah ya, lebarnya setengah. Ini kita bagi setengah-setengah semua ya. Dari min 1 sampai min setengah ya. Kita cari tingginya, tinggi saat min 1 dan saat min setengah, kemudian kita bagi 2. Ya, kita bagi 2. Kita bagi 2. Jadi mencari tinggi rata-rata ya, tinggi rata-rata, kemudian dikali lebarnya. Lebarnya 0,5. Oke. Jadi kita hitung luas P-nya, Q-nya, R, S ya. Kita dapatkan hasilnya 7,25. Nah, ini adalah metode numerik. Ya, dengan metode apa namanya? Dengan integral Riemann. Lebarnya sama semua setengah. Kemudian tinggi yang digunakan tinggi rata-rata. Bukan titik representasi ya, ini titik tinggi rata-rata. Kalau di kalkulus bisa titik representasi ya, di mana titik representasinya bisa batas kiri, batas kanan, atau batas tengah gitu ya, batas tengah. Di sini tidak, di sini dibuat tinggi rata-rata, batas kiri dan batas kanannya dirata-ratakan, baru dikali lebarnya. Nah, kita dapat 7,25. Nah, 7,25 ini ya adalah solusi hampiran. Ya, solusi hampiran, di mana solusi sejatinya adalah 22/3. 22/3. Oke. Kemudian solusi hampiran ini kalau kita cek errornya, galatnya, ya error selisih atau galat, ya kita buat harga mutlak saja, ya maka kita dapatkan errornya galatnya 0,08333 dan seterusnya. Ya, kalau kita hitung tidak besar ya, sehingga metode ini ya merupakan metode numerik yang ya lumayan baik, yang cukup baik. Oke. Kalau kita ingin memperkecil errornya, maka tinggal ya rentangnya kita perkecil lagi, lebarnya kita perkecil. Ya, kita perkecil lagi trapesiumnya tadi. Lebar trapesiumnya kita buat lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Semakin kecil, maka otomatis errornya juga akan semakin kecil. Oke ya. Nah, kalau kita selesaikan dengan menggunakan komputer, kita buat programnya, tentu ya semakin apa namanya tidak ada masalah kalau kita buat ya semakin kecil lebar dari trapesiumnya ya. Oke ya, kira-kira seperti itu metode numerik ya. Itu tadi di kalkulus. Nah, kalau di statistika bagaimana ya? Ini mungkin bisa untuk menghitung nilai p-value, regresi linear dan sebagainya ya. Ini bisa digunakan metode numerik ya. Metode numeriknya banyak ya. Ya. Kira-kira seperti itu metode numerik. Ya, kemudian tadi kita lihat ya, ketika apa namanya rentang ininya ya, rentang pengintegralannya kita hanya bagi kecil, mungkin tidak ada masalah kita hitung, tapi semakin kecil lebarnya, ya range-nya, ya rentang apa namanya lebar trapesiumnya, maka semakin banyak pula kita harus menghitung, semakin rumit juga proses penghitungannya. Tentu
akan sangat mudah kalau kita gunakan komputer, sehingga komputer sangat berperan besar ya dalam metode numerik ya. Karena banyak proses-proses penghitungan yang yang berulang-ulang, bisa banyak sekali perulangannya. Oke ya. Nah, sekarang ini sebenarnya banyak sih ya aplikasi-aplikasi untuk metode numerik. Ini ada beberapa contohnya ya. Ada MATLAB, MATCAD, Maple, Matematika, Eureka, dan sebagainya. Mungkin kalau kalian iseng-iseng cari versi Android-nya juga mungkin ada ya. Mungkin ada versi Android-nya. Tentu sangat lebih terbatas ya versi Android-nya. Oke. Nah, karena kalian jurusan komputasi, kita tidak gunakan aplikasi ini. Ya, kita gunakan bahasa C saja, program C saja untuk kalian buat programnya sendiri. Oke ya. Kira-kira seperti itu ya gambaran tentang metode numerik. Ya, nah ini tahap-tahapan penyelesaian suatu persoalan dengan metode numerik. Ini sebenarnya mirip-mirip tahapan penyelesaian satu persoalan dengan menggunakan algoritma ya, algoritma pemrograman ya, ini mirip-mirip ya. Ya, mirip-mirip. Pertama kita kita definisikan masalahnya dulu biar jelas. Masalahnya seperti apa, batas-batasannya seperti apa, ya. Setelah itu kita buat modelnya, tentu model karena ini berkaitan dengan matematika, tentu model matematikanya ya. Model matematikanya. Ya, tidak harus persamaan matematikanya ya. Ya. Kemudian model matematikanya tadi mungkin rumit sekali, maka harus kita sederhanakan. Ya, kalau di statistika ya hanya faktor-faktor ya hanya variabel-variabel yang signifikan saja yang digunakan. Ya, faktor variabel-variabel yang tidak signifikan bisa diabaikan gitu ya. Bukan berarti dia tidak punya pengaruh terhadap model secara keseluruhan. Ya, tetapi pengaruhnya kecil mungkin gitu ya. Sehingga untuk mempermudah proses penghitungan maka dilakukan penyederhanaan model. Nah, ketika modelnya sudah dapat, maka kita buat formulasi numeriknya. Bagaimana cara penghitungannya, bagaimana prosesnya. Ya, di sini bisa termasuk ya penghitungan desain algoritma, ya tentu algoritmanya bisa dengan flowchart dan sebagainya, ya bisa dengan flowchart dan sebagainya, ya. Ketika flowchart-nya algoritmanya sudah jadi, kita bisa buat programnya, ya tentu programnya harus tepat, harus benar, ya sebelum dioperasionalkan tentu saja juga harus sesuai dengan tahapan-tahapannya ya, harus dievaluasi dan sebagainya sudah benar tidak. Ya, ketika programnya sudah jadi, kemudian kita tinggal menghitung kita operasional tadi, kemudian kita evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini bukan evaluasi program ya. Beda ya, ini evaluasi hasil. Ya, interpretasi hasilnya bagaimana terhadap persoalan tadi. Seperti itu ya. Kira-kira itu ya, tahapan-tahapan penyelesaian persoalan secara numerik. Nah, kemudian kesimpulan akhirnya, ya, sehingga gimana kira-kira menurut saya ini metode numerik ini materi yang sangat pas untuk kalian yang peminatan SD ya, sains data. Ya, jadi nanti banyak persoalan-persoalan ya yang harus kita selesaikan ya dan bisa diselesaikan dengan metode numerik. Contoh gampangnya gini. Saat kalian biasanya kan banyak yang buat aplikasi statistika ya, aplikasi statistika saat skripsi nanti misalnya. Itu nanti banyak hal-hal yang harus dihitung gitu. Banyak hal yang harus dihitung. Ya, nanti contoh gampangnya gini, mencari misalnya determinan saja. Determinan dari satu matriks. Biasanya kalau statistika kan banyak pakai matriks ya. Ya, misalkan mencari determinan matriks. Ya. Tentu penyelesaiannya sangat rumit. Nah, bisa dibantu dengan metode numerik. Itu sebenarnya metode numerik. Proses penghitungannya itu metode numerik. Ya. Tadi ketika kita belajar metode numerik,
Metode numerik itu hampiran. Tapi tidak harus hampiran, boleh saja. Ya, itu tepat benar juga boleh saja. Ya, kalau metodenya memang sudah ada, yang metode apa namanya yang tepatnya, ya metode yang eksaknya, ya itu tetap boleh digunakan. Dan itu juga sebenarnya metode numerik. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, jadi metode numerik dengan bantuan komputer memberikan cara penyelesaian soal matematika dengan cepat, akurat. Oke, ini biasa ya. Metode numerik alat bantu ya menyelesaikan permasalahan matematika. Ya, nanti ada banyak ya yang bisa diselesaikan. Yang sangat sulit sekali dengan metode analitik biasa yang contoh-contoh tadi ya. Kemudian banyak aplikasi yang gitu ya. Oke, saya pikir itu ya, kita bisa buat sendiri program komputer ya, bisa, nanti bisa. Ya, metode numerik menyediakan sarana memperkuat kembali pemahaman matematika, iya. Sebelum kita selesaikan, kita harus pahami dulu ya persoalannya. Ya, kira-kira seperti itu materi kita hari ini. Ya, pertemuan yang akan datang, nanti kita akan pelajari tentang, kita review tentang ini ya, apa namanya, tentang kalkulus ya, teorema-teorema di kalkulus yang penting nanti, yang penting kita pahami dengan baik, nanti akan kita bahas ulang, ya. Misalnya deret apa namanya, deret apa, deret, kenapa tiba-tiba lupa ya, nanti kita belajar tentang deret deh, deret apa ini jadi lupa, ya, oke ya. Kemudian ada teorema-teorema kekontinuan dan sebagainya yang di kalkulus ya, nanti akan kita pelajari. Kemudian juga berkaitan dengan error, galat nanti ya, galat. Tadi kan di metode numerik itu diizinkan adanya error ya, ya selisih, error selisih, bukan error orang yang error atau komputer yang error, bukan ya. Oke, kira-kira itu ya hari ini ya kita cukupkan sampai di sini ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Nanti ke depannya kita Zoom meeting-nya tetap sama ya, sekitar satu setengah jaman ya, satu setengah jaman ya, tidak 2,5 jam ya. Kalau Zoom meeting 2,5 jam, pusing nanti. Ya, apalagi kalau kalian 3 sesi. Ya, jadi per pertemuan itu saran dari kampus 1 sampai 1,5 jam. Oke ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk presensi tadi ya, jelaskan apa itu metode numerik ya. Jelaskan apa metode numerik. Ini maksudnya metode numerik. Oke, baik. Saya pikir cukup hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Insyaallah kita ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.